Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam kesempatan perkuliahan sejarah peradaban Islam. Yang mana pada hari ini kita membahas tentang topiknya adalah sejarah peradaban pra-Islam. Nah, pra-Islam kemarin sudah Bapak jelaskan tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Nah, sekarang kita pindah kepada topik berikutnya, yakni sejarah peradaban pra-Islam. Artinya pra-Islam sebelum Islam itu sendirilah. Nah, oke, sini Bapak lampirkan materinya. Oke, next. Nah, peradaban Islam. Oke, kita mulai. Mungkin sedikit penjelasan dari Bapak lah untuk materi kali ini. Nanti kelompok 1 juga akan membahas tentang materi ini atau sudah dibahas oleh kelompok 1. Jadi Bapak hanya sekedar menyampaikan penjelasan sedikit dari materi ini. Oke. Nah. Oke, peradaban pra-Islam. Sejarah peradaban Islam mempunyai dua konsep. Nah, pertama, sejarah sebagai pemahaman arti objektif tentang masa lampau. Peristiwa masa lampau yang sampai pada kita saat ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan legenda atau cerita yang dikarang. Dalam hal ini, Al-Quran juga mendasarkan kebenarannya dan menutupkan kisahnya walaupun secara tidak rinci dalam penuturan kisahnya. Di samping itu, banyak bukti-bukti arkeologis yang bisa menguatkan secara empiris bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nah, kedua, sejarah menunjukkan maknanya yang subjektif, karena pada masa lampau tersebut telah menjadi semua kisah atau cerita yang kebenarannya masih dipertanyakan. Artinya apa? Artinya sejarah yang menunjukkan subjektif itu artinya yang membuat sejarah itu dia berdasarkan analisa atau penelitian seorang ahli sejarah itu sendiri, yang kemudian dideskripsikan juga berdasarkan pendapat ahli sejarah itu sendiri. Nah, sehingga secara objektifnya, kalau tidak ada fakta-fakta empirisnya, mungkin sejarah itu bisa dikatakan fiktif. Nah, bisa dikatakan lah. Nah, namun ketika fakta sejarah itu ada bukti empirisnya maupun bukti fisiknya, maka sejarah itu memang benar-benar nyata. Nah, itu yang dinamakan. Jadi itu dasar konsep dari sejarah peradaban Islam. Konsep pertama, dia bersifat objektif, misalnya ada di dalam Al-Quran. Misalnya tentang sejarah-sejarah bangsa-bangsa terdahulu. Nah, artinya sebelum Islam itu sendiri. Kemudian ketika Islam muncul, maka itu mulai turunkannya atau mulai dipilihnya seorang nabi. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Nah, itu merupakan bukti yang objektif karena ada tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita ketahui poin-poinnya, bagaimana kondisi jahiliyah Arab pra-Islam pada saat itu. Kemudian apa saja tradisi bangsa Arab pra-Islam. Kemudian apa yang dimaksud kaum jahiliyah pada masa pra-Islam. Maka di sini kita bahas satu persatu lah. Nah, kondisi jahiliyah Arab. Kita ketahui jahiliyah Arab itu sangat luas. Nah, 1 juta mil persegi atau tepatnya 1.745.900 km. Panjang tuh, 1 juta cuy. Kita aja Palangka Banjar berapa kilometer? 200-an lah. Nah, ini 1 juta luas. Artinya dari pesisir Laut Merah itu perbatasan Mesir sampai ke perbatasan Cina. Nah, panjang mana tuh. Akan tetapi bangsa Arab juga mendiami daerah sekitar Jazirah Tanah Arab dinamai dengan Pulau Gundul karena tanah Arab merupakan suatu tanah semenanjung yang kurang subur
dan terdapat banyak gunung batu. Nah, tanahnya juga berupa pasir gurun. Nah, makanya dinamakan gundul. Itu secara geografis lah. Kemudian latar belakang dan asal-usul bangsa Arab itu nanti secara panjang lebar dijelaskan pada makalah kelompok 1 itu ada. Nah, menurut rumpun bangsa, bangsa Arab ini merupakan bangsa Semit, Samiyah, keturunan Sam bin Nuh yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Nah, Arab Bakiyah terdiri atas Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Nah, jadi ada 2 Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Itu keturunannya dari anaknya Nabi Nuh, itulah. Nah, itu asal usulnya. Kita tidak membahas secara rinci asal usul bangsa Arab itulah. Nah, kondisi budaya pada bangsa Arab pada masa pra-Islam itu, dia masyarakatnya adalah Baduy tidak berkembang. Baduy tidak berkembang. Baduy itu apa? Di gurun, di pelosok. Istilah kalau di Indonesia tuh tinggal di apa? Hutan lah. Hutan. Nah, Baduy kada terpelajar misalnya. Hal ini karena sering terjadi peperangan antar suku. Sejarah masyarakat Baduy diketahui melalui syair-syair yang beredar. Nah, banyak syair-syair yang beredar mengenai suku Baduy inilah. Karena mereka sangat menyukai syair. Jadi suku Baduy ini sangat menyukai syair, ahli puisi ya. Hampir seluruh penduduknya adalah penyair. Nah, jadi penduduk Baduy ini hampir seluruhnya, hampir artinya banyak lah itu. Ya, nah, agama dan kepercayaan sebelum Islam lahir ada di antara bangsa Arab yang berpikir untuk melepaskan diri dari berhala dan kufarat. Nah, mereka menganut agama tauhid. Jadi bangsa Arab sebelumnya itu dia menganut banyak Tuhan, agama berhala. Nah, Tuhannya berhala. Tetapi ada sebagian bangsa Arab yang berpikir untuk melepaskan diri dari berhala dan khurafat itu. Nah, mereka menganut agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama ini disebut Hanif, yaitu kepercayaan mengakui Allah sebagai pencipta alam, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberikan rezeki dan sebagainya. Itu Hanif maksudnya lah. Nah, jadi ada sebagian kalangan kelompok bangsa Arab itu, suku Arab itu yang juga istilahnya itu agamanya agama tauhid yang mengesahkan Tuhan. Nah, artinya tidak mesti banyak yang menyembah berhala, tapi banyak juga yang bertauhid. Nah, namun pada saat itu ajaran tauhidnya adalah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, belum Islam lagi. Nah, kondisi sosial kabilah merupakan inti dari struktur masyarakat Arab. Jadi di masyarakat Arab itu terdiri beberapa kabilah. Nah, kabilah itu merupakan struktur dari masyarakat Arab. Kabilah ini merupakan ikatan keluarga besar yang hubungan antara anggota-anggotanya bisa berdasarkan pertalian darah atau nasab, ikatan perkawinan, bahkan juga suaka politik atau karena sumpah setia, dan juga bisa berdasarkan ikatan politik. Jadi kabilah ini biasanya merupakan keluarga besar. Dia bisa berasal dari nasabnya, pertalian darah, bisa juga karena perkawinan, bisa juga karena suaka politik. Nah, karena apa? Minta bantuan hukum. Kalau sekarang tuh apa? Minta perlindungan. Nah, suaka politik lah. Kemudian bisa juga karena sumpah setia. Nah, ada bakawan sumpah setia. Nah, itu jadi masuk kabilahnya. Dan juga bisa juga berdasarkan ikatan politik. Partai misalnya sama. Nah, kalau istilahkan kabilah ini sama dengan kisah Naruto. Nah, Naruto itu kabilah juga, atau istilahnya klan Uzumaki Naruto ya. Nah, Senju Uchiha. Nah, itu kabilah itu. Kemudian kondisi ekonominya. Jadi kondisi ekonomi masa prasejarah itu apa? Contohnya tanah yang kurang subur di daerah Semenanjung Arab. Jadi Semenanjung Arab itu kan karena geografisnya bersifat semenanjung, semenanjung itu gurun pasir.
Maka orang-orang Arab itu sering berpindah-pindah tempat dalam mencari rezeki. Nah, orang-orang Arab sering memelihara unta untuk dikendarai. Jadi orang-orang itu kendaraannya unta. Unta tuh makanya banyak yang memelihara unta. Kenapa unta dipelihara? Karena unta pada masa itu binatang yang paling kuat bertahan di gurun pasir, gurun Sahara. Nah, kemudian juga paling banyak mengembala kambing, domba, kuda, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan mereka itu nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lagi mencari yang tempat subur. Nah, biasanya mereka cari apa yang ada tanamannya, rumputnya, itu supaya hewan ternak mereka dapat diberi makan. Nah, kemudian biasanya orang Baduy itu, bagi kaum Baduy, unta itu berarti binatang yang memberi bekal sehari-hari. Nah, jadi orang Baduy itu biasanya kan diidentikan dengan kendaraannya unta. Untanya itu membawa banyak barang, ada filmnya itu. Kiri kanan tuh kan hibak, tasnya tuh kayak beban tukang apa? Tukang pos tuh kan. Tuh, pos, gente, apa gitu, Gen E, si cepat. Nah, itu lihat sepeda motornya kiri kanan tuh kan barang. Nah, demikian juga kayak onta itu juga seperti itulah, kiri kanan di punggung apa, di punggung belakangnya itu banyak barang bawaan. Nah, sebagai alat angkut. Dan dagingnya juga sangat istimewa untuk dimakan. Jadi selain apa sebagai alat transportasi, orang Arab Baduy itu suka juga dengan daging unta, istimewa, nama stamina ya. Nah, kemudian kehidupan sosialnya apa? Orang Arab tuh zaman dulu sering meminum arak. Nah, jadi arak itu merupakan sebuah tradisi pada masa itu, adat istiadat kebanggaan. Bila ada acara-acara apa, acara besar itu menang perang misalnya, pesta, pasti arak. Nah, dan pada masa itu tidak ada larangan dalam meminum arak atau khamar. Nah, jadi masih boleh, ini tidak ada larangan karena syariat Islam belum ada lagi. Kemudian perjudian. Nah, judi itu sudah apa istilahnya, mendarah daging bagi bangsa Arab itu. Sangat digemari, sukai. Judi, misalnya judi apa? Pacuan kuda atau memanah, masuk tuh mengundi nasib. Itu umumnya bangsa Arab pra-Islam itu paling suka, paling hobi gitu lah. Kemudian pelacuran. Nah, pelacuran ada juga ada ini Jepang pelacuran. Dahulu, pelacuran dahulu kayak orang bayangkan pelacuran atau perzinahan di antara laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa. Sudah dari dulu biasa aja itu. Apalagi inilah bebas benar. Nah, sehingga apa pada masa itu tidak menjadikan rendah derajatnya orang yang melakukan pelacuran itu, jadi biasa aja gitu lah. Di kampung masyarakatnya Arab itu dianggap biasa, ada tabu istilahnya, normal aja lah. Nah, kemudian apalagi dari sisi kehidupan sosialnya, kekejamannya bangsa Arab itu terkenal dengan kekejamannya. Apa kejam contohnya misalnya, sangat kejamnya bangsa jahiliyah itu kenapa? Nah, sangat kejam ketika apa berkelahi itu, perang itulah sama tawanan tuh bahkan apa mau siksa, bahkan apa sampai kalau dendam ke Sumat itu sampai berani memakan anggota tubuh orang yang dibunuhnya. Itulah kejam. Nah, bahkan anak-anak mereka pun yang perempuan itu misalnya itu bisa dibunuh, anak sendiri tuh. Karena orang Arab itu paling apa, bila punya anak perempuan itu merupakan aib istilahnya, tabu. Jadi bisa anak laki-laki itu suatu kebanggaan, tetapi bisa anak perempuan itu
merupakan bagi sebuah aib, celah istilahnya. Jadi kejam itu, bahkan dikuburkan. Nah, bahkan diceritakan Sayyidina Umar itu kan sebelum masuk Islam itu kan pernah mengubur anak perempuannya, hidup-hidup lagi. Itu kejamnya. Nah, kemudian kekotoran dalam urusan makanan dan minuman. Dalam urusan makanan dan minuman, bangsa Arab pada saat itu tidak pernah dikatakan tidak ada yang dianggap kotor dari jijik, segala macam binatang boleh dimakan. Nah, jadi pada masa itu kekotoran dalam urusan makanan dan minuman itu tidak ada. Kalau dikatakan tidak ada yang dianggap jijik atau kotor, apa aja binatang dimakan tuh, anjing lah. Nah, pokoknya boleh makan karena syariat Islam belum ada lagi lah. Binatang apa aja dimakan tuh, selama kau dimakan. Nah, kemudian lagi apa, kaum jahiliyah. Nah, pada masa Arab pra-Islam itu dikatakan Arab itu kaum jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Ya, istilah yang ini dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam jahiliyah. Padahal bangsa Arab pada masa itu merupakan bangsa Arab yang cerdas juga secara pengetahuan lah. Lalu kenapa dikatakan jahiliyah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa padahal bangsa itu dikatakan orang yang cerdas juga. Nah, kada bodoh kada. Nah, di sini dikatakan sebagian kalangan menyebutkan istilah tersebut sebagai komunitas orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Benarkah bangsa Arab sebagai orang yang bodoh? Menurut Al-Jabiri yang dikutip oleh Misrawi bahwa bangsa Arab sebenarnya tidaklah bodoh. Nah, arti jahiliyah ini bukan bodoh lah. Mereka itu pandai, bahkan dikatakan mereka itu ahli penyair. Nah, penyair handal, ahli pujangga lah. Artinya apa? Seorang pujangga tentulah dikatakan handal itu tentu pasti pandai. Nah, jadi tidak bodoh. Jadi yang dijahili ini maksudnya apa? Dari segi kehidupan mereka, jahiliyah itu apa? Kada beraturan. Nah, aturan tidak ada pertentangan di dalam bermasyarakat itu, aturannya kada ada. Jahiliyah mana itu maksudnya hal-hal yang bersifat tabu seperti perzinahan, apa itu legal. Nah, itu jahiliyah lah. Kemudian anaknya bahkan dibunuhnya karena merasa aib bisi anak perempuan. Nah, itu jahiliyah maksudnya lah. Jahiliyah bukan dalam pengertian kepintaran, bukan. Bahkan orang Arab itu pintar dan memiliki kuat hafalan dan cerdas. Nah, mereka itu cerdas semua, kuat hafalan. Jahil ini maksudnya dalam hal bersikap. Nah, misalnya bangsa Arab itu pada masa itu terkenal dengan suka poligami. Poligaminya itu beda dengan poligami yang syari Islam lah. Misalnya apa, bertukar bini. Nah, itu maksudnya lah. Kemudian ayahnya istri banyak, kemudian mati ayahnya, lalu bini abah ini diambilnya jadi istri anaknya, anak mengambil istri abahnya. Nah, jahil kok. Bahkan anaknya ada juga yang dikawininya, anak tiri maksudnya. Jahiliyah benar, ada beraturan secara sosialnya. Kemudian minum-minum, suka berjudi, mabuk-mabukan, pesta pora. Kemudian perempuannya juga senang poliandri. Nah, poliandri sudah ada. Poliandri sini apa? Mereka misalnya perempuan Arab ini menginginkan apa? Orang-orang yang terhormat, bangsawan. Misalnya dapat anak yang bangsawan, maksudnya nasab yang bagus, maka mereka rela dengan senang hati mereka kawin. Maksudnya apa? Bukan kawin lah, berzina istilahnya. Nah, dengan orang yang diinginkan itu, bahkan banyak suami istilahnya. Nah, itu dari segi jahiliyahnya itu disitulah, bukan dari segi intelektual. Nah, itu jahiliyahnya dari sisi kehidupan sosial bermasyarakatnya. Itu yang jahil karena tidak beraturan. Itu yang dinamakan
jahil. Nah, kesimpulannya dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Jazirah Arab itu berbentuk segi 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, Gurun Sinai. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab, Persia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut India dan sebelah utara berbatasan dengan Gurun Padang, Irak dan Syria. Kemudian masyarakat pada masa itu sangatlah tidak bermoral dan tidak tahu aturan. Nah, itu yang dinamakan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sebenarnya adalah masyarakat primitif. Nah, primitif itu juga kayak beratur nih. Sebagaimana yang lainnya, hanya saja sistem kehidupannya ditentukan oleh otoritas klan. Nah, klannya, ada klannya, sukunya, kepala ahuinya, misalnya Konoha dipimpin oleh Hokage. Nah, misalnya itulah. Nah, jadi masyarakat jahiliyah. Jadi kenapa jahiliyah? Karena mereka itu hidupnya tidak bermoral dan tidak tahu aturan. Tapi dari segi kecerdasan mereka adalah bangsa yang cerdas, terkenal kuat hafalannya. Nah, jadi jahiliyah ini maksudnya ya tadi kada bermoral aja, labrak terus, nah, ada lampu, bini orang kah, bini kawan kah, hantuk terus misalnya. Nah, kayak itu contohnya lah, contoh kada bermoral. Nah, demikianlah pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan untuk dijelaskan pada saat ini. Mungkin sudah kelompok 1 tadi yang menjelaskannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang bisa dipahami, dan kurang jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.